Assalamualaikum guru-guru hebat. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Teruslah bergerak dan menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muaji Rahmawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata pendidikan guru penggerak. Modul 1.4. Budaya positif di SD Negeri Pacet Kecamatan Reban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Pacet, Pak Muhtami, rekan-rekan guru SD Negeri Pacet. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di kelas 1 SD Negeri Pacet dalam rangka desiminasi. Desiminasi apa? Terkait dengan budaya positif. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentunya terkait dengan budaya positif yang sebenarnya sudah saya peroleh pada program guru penggerak. Hari ini saya akan mendeskripsikan pada rekan-rekan semua terkait dengan apa yang telah saya pelajari di program guru penggerak terkait dengan budaya positif. Sebelum mulai ke materi, kita coba tersenyum dulu. Jadi di pertemuan kali ini jangan sampai ada yang sedih gitu ya. Oke. Coba silakan Bapak Ibu bisa senyum selama 30 detik. Senyum kalau petang itu lagi senyum. Oke, sudah senyum berarti sebelumnya kita punya kesepakatan. Jadi nanti hari ini kita melaksanakan desiminasi, kita buat kesepakatan dulu. Harus kegiatannya harus seperti apa? Saya berikan contoh menghadapi pendapat dengan sehat, mengikuti forum dengan aktif. Kemudian kira-kira yang perlu ditambahkan apa lagi? Kesepakatan kita atau banyak guyonnya? Mungkin ada lagi yang perlu kita tambahkan? Cukup? Oke, tidak terlalu, berarti santai ya, kelasnya santai. Serius tapi santai. Oh, serius tapi santai. Oke, bisa. Kemudian apa lagi mungkin? Kompak berarti ya nanti ya. Jadi selesai semua gitu ya. Oke. Tepat waktu mungkin ya. Jadi mungkin hanya sekitar 1 jam kita membersamai di forum desiminasi ini. Oke. 1 jam sekarang jam berapa? Jam 9.50 berarti nanti selesai sekitar jam 10. Jam 10. Jam 10 menit. Oke ya, jadi kita bantu. Sekarang kita masuk ke budaya positif yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Mungkin ada yang berpendapat terkait yang dibayangkan terkait dengan ketika kita mendengar kata budaya positif. Tidak ada yang berpendapat? Positif, budaya positif. Pak Iman, bisa? Mungkin kalau dari budaya itu maksudnya berawal dari kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi budaya. Kemudian dari positif itu menurut pandangan saya sesuatu yang baik. Semua hal yang baik-baik. Jadi budaya positif menurut saya semua kebiasaan yang baik itu menurut saya budaya positif. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Iman. Beri tepuk tangan untuk Pak Iman. Luar biasa. Mungkin yang lain ada terkait dengan budaya positif? Belum.
Belum. Oke, nanti kita di endingnya kita akan tahu budaya positif itu seperti apa. Kita lanjut dulu. Nah, hari ini ada 6 materi yang akan saya diseminasikan, yaitu terkait dengan disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku berdasarkan motivasi-motivasi tertentu. Mungkin panjenengan di sini berdasarkan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang karena Billahi ta'ala ikhlas seperti bina bangsa. Mungkin ada yang mempunyai motivasi lain, gitu ya. Mungkin pengen foto atau yang lain juga bisa. Oke, kemudian kita akan belajar tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang ini berkaitan dengan mungkin terkait dengan kalau di kelas mungkin ada kesepakatan kelas. Nah, ini kita akan belajar tentang keyakinan yang lebih mendalam. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nanti kita belajar itu tentang apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi kita akan belajar mengupas 6 hal tersebut pada kesempatan hari ini. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar terkait dengan 6 hal. Jadi di budaya positif itu ada 6 hal. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, dan yang lain adalah segitiga restitusi. Jadi kita akan belajar bersama tentunya terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi nanti bisa saling tukar informasi terkait dengan apa saja yang mungkin perlu kita lakukan terkait dengan budaya positif. Jadi kita lanjut. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi Pak Imam sudah menjelaskan terkait dengan budaya positif itu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah pribadi dalam diri siswa itu untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, pengertian disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi anak itu bertanggung jawab secara mandiri, secara internal dalam melaksanakan sebuah tindakan. Jadi bukan karena apapun, tapi karena memang menjadi tanggung jawab anak itu untuk melakukan sebuah tindakan itu sendiri. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi siswa mungkin melaksanakan sholat duha bukan karena dipaksa oleh imam, tapi memang menjadi tanggung jawab mereka, motivasi mereka. Mungkin siswa mau melaksanakan senam bukan karena takut dimarahi atau dihukum oleh Pak Guna, Pak Guru olahraga, tapi karena mereka memang suka, menjadi tanggung jawab memang tugas mereka. Jika di Jumat pagi harus senam, gitu. Bukan karena embel-embel dari tadi paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi memang benar-benar mereka melaksanakan kegiatan itu dari dalam diri mereka. Jadi karena motivasi internal, bukan motivasi eksternal atau karena hal-hal yang lain mungkin bisa menjadi melakukan itu. Nah, tentunya diharapkan dari disiplin positif ini akan membentuk manusia ataupun peserta didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan endingnya tetap ke sana. Nah, seperti yang kita ketahui ya, karena implementasi kurikulum merdeka tentunya akan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama mungkin beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Oke. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima,
kreatif, yang terakhir benar tulis. Kita lihat benar tidak oke, benar ya. Karena benar tulis yang terakhir. Jadi tujuan endingnya dari penerapan disiplin positif itu ya membentuk manusia yang seperti ini. Jadi peserta didik kita diharapkan mampu terwujud dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi itu. Nah, kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi siswa atau peserta didik itu mungkin melaksanakan kegiatan itu karena motivasi tertentu. Nah, begitu juga dengan kita, mungkin panjenengan di sini karena motivasi yang berbeda-beda. Mungkin Pak Ima ke sini karena ikhlas pengen melihat alam. Subhanallah ini melihat alam. Ikhlas karena pengen tahu apa itu budaya positif. Mungkin ada yang lain, mungkin karena motivasi pengen mencerdaskan anak. Oh, mencerdaskan bahasa biasa. Lalu jawab, motivasinya ada. Mungkin ada yang motivasinya pengen di foto juga ada. Jadi motivasinya berbeda-beda. Jadi sebenarnya motivasi perilaku manusia itu apa saja? Nah, kita coba lihat. Oke, ternyata ada tiga motivasi seorang itu melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin anak-anak melakukan sesuatu itu karena tidak pengen dihukum, tidak ingin mendapat hukuman. Nah, contohnya mungkin tadi sholat dengan guru agama, sholat duha, mereka melakukan, tapi kadang motivasi mereka karena tidak ingin dihukum Pak Guru karena harus melakukan sholat duha. Mungkin juga bisa. Mungkin anak-anak mengerjakan tugas dengan istilahnya anteng tertib karena takut, mungkin takut dimarahi atau takut diberi hukuman yang lain, itu bisa saja. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang ada anak-anak yang aktif di kelas atau belajarnya dengan sungguh karena ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Misalnya jika mendapatkan nilai 100 nanti diberikan hadiah pulpen atau yang lain. Karena motivasi itu mereka menjadi tertib dan bersemangat, mungkin bisa saja. Nah, kemudian motivasi yang terakhir yang ini yang diharapkan, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan tumbuh di peserta didik kita. Jadi kita berusaha bersama untuk mewujudkan anak-anak yang dengan motivasi yang terakhir ini, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi benar-benar menjadi apa yang mereka inginkan, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan tadi. Yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya diri, menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya diri, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Seperti itu ya. Tentunya dalam melaksanakan tadi disiplin positif dan juga motivasi itu, tentunya kita butuh sebuah istilahnya sebuah kesepakatan atau keyakinan bersama. Jadi yang yakin itu siswanya dan juga gurunya, yakin terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin Bapak Ibu guru di awal pembelajaran mungkin sudah melakukan diskusi bersama dengan siswa untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Sudah? Ya. Sudah. Nah, itu sebenarnya hampir mirip kesepakatan kelas itu. Oke, kita coba berikan dulu keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu guru berperan dalam memutuskan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, berarti yang membuat
guru saja atau murid saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Biasanya dilakukan dengan musyawarah di awal tahun pelajaran ya. Oke. Berarti sudah dilakukan ya. Sebenarnya ini sudah membudaya di diri kita. Jadi tidak menjadi hal yang baru. Oke, saya ingin bertanya dulu, keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk Pak Bapak Ibu Guru sudah membentuk. Saya ingin tanya, keyakinannya yang diusulkan oleh siswa atau murid itu seperti apa biasanya? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau aturan kelas itu? Coba, ada yang berbicara? Nah, kalau untuk di kelas 4 itu siswa ada yang mengusulkan untuk tidak boleh mengejek orang tua. Selain itu ada juga yang tidak boleh membuli dan juga tidak boleh menyela pembicaraan saat sedang ada yang berbicara di depan. Mungkin itu untuk kelas 4. Oke. Terima kasih Pak Irfan. Kasih tepuk tangan untuk Pak Irfan. Bapak adalah di kelas 4 ya. Ada yang lain terkait dengan peraturan ataupun tata tertib di kelasnya mungkin yang dibentuk bersama siswa? Ya. Kalau kelas 1 peraturannya karena masih kecil-kecil harus begitu, gurunya harus begitu aktif sehingga ada kesepakatan kelasnya harus manut guru ya, bukan karena kesepakatan, tapi karena mungkin kesepakatannya ya kebanyakan guru yang membutuhkan untuk memberikan kesepakatan kelas. Salah satu contohnya yaitu kalau misalnya mau ke belakang atau mau ambil sesuatu di luar harus berpamitan dengan bapak ibu guru yang ada di kelas. Dan selanjutnya misalnya kalau membuang sampah jangan di dalam laci. Guru sudah menyiapkan tempat sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu terus saya ingatkan agar anak-anak dari kelas 1 sampai kelas selanjutnya disiplin dalam membuang sampah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih betul luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Pak Irfan. Ini ada yang lain? Cukup? Oke, berarti sebenarnya sudah dilaksanakan terkait dengan pembentukan kesepakatan kelas. Nah, kita coba apa perbedaannya keyakinan dan kesepakatan. Sebenarnya hanya dua kata itu yang berbedanya. Nah, mungkin dalam hal kesepakatan itu mungkin masih terdapat beberapa hal yang perlu diubah seperti yang tadi. Terdapat kata-kata yang berkonotasi negatif. Nah, kemudian nilai-nilai yang harus dijabarkan dalam setiap kesepakatan itu harus jelas. Jadi siswa itu tahu apa nilai-nilai yang nilai-nilai kebersihan yang ada dalam setiap kalimat dalam kesepakatan kelas. Dan jika itu sudah dilakukan, maka itu akan membentuk sebuah keyakinan kelas bersama. Jadi guru yakin akan kebaikan nilai-nilai kebersihan di kalimat ini atau di kesepakatan ini, dan begitu pun juga dengan siswa. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibentuk menggunakan kata yang positif tadi seperti yang diucapkan Pak Irfan. Mungkin usulan dari siswa tadi kan masih ada yang tidak boleh membuli. Nah, berarti itu mungkin maksudnya siswa itu baik, tapi kita setelah kita tampung, kita ubah ke bentuk yang lebih positif. Jadi mungkin bagaimana menghargai orang lain itu berkaitan dengan tidak boleh membuli itu. Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kita ubahkan membuang sampah pada tempatnya seperti yang sudah diucapkan oleh guru tadi. Jadi kalimat-kalimat yang masih berkonotasi negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, dengan harapan kalimat-kalimat positif itu tertanam sehingga nilai-nilai positifnya itu masuk ke dalam peserta didik. Jadi agar nilai-nilai kebersihan itu benar-benar masuk kepada peserta didik. Jadi contoh sebuah keyakinan kelas. Yang pertama,
sekolah tepat pada waktunya. Nah, di dalamnya itu ada nilai kebajikan. Jadi nilai apa yang mungkin ada di kalimat datang ke sekolah tepat waktu, nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa itu nilai apa yang Bapak Ibu? Disiplin. Oke, nilai disiplin bisa. Kemudian lagi datang tepat waktu, berarti mungkin tanggung jawab juga ya. Tanggung jawab. Kemudian melaksanakan piket kelas, nilai yang ingin ditanamkan itu nilai apa? Kira-kira gotong royong, kerjasama, dilaksanakan bersama-sama. Mungkin ada nilai lain? Tanggung jawab juga, Pak. Tanggung jawab karena sudah ada jadwalnya ya. Tanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Itu memakai seragam. Hampir mirip ya dengan yang atas, mungkin disiplin ya, disiplin. Kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Mungkin nilai etika, moral. Karena menghargai temannya. Mungkin juga persatuannya. Jadi biasanya kalau tidak menghargai, tidak sopan santun, saling mengejek, saling membuli, itu biasanya berakhir dengan sebuah keributan, saling bertengkar mungkin. Kemudian berbicara dengan sopan juga sama, mungkin masih ikut ke yang atasnya. Jadi di dalam sebuah kalimat-kalimat itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian kita coba berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu semestinya memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi setiap orang bertindak itu mungkin pengen kebutuhannya itu terpenuhi. Jelas saja, mungkin panjenengan memakai makan karena memang itu menjadi kebutuhan dasar. Jika tidak makan mungkin tidak bisa sampai ke sini. Seperti itu. Iya, kelaparan. Semaput tadi di tengah jalan. Oke, kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja. Oke, sebelumnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, tadi murid itu melanggar. Sebetulnya mungkin murid itu merasa tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan pelanggaran itu karena mereka merasa saya tidak terpenuhi kebutuhannya, makanya saya melakukan ini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi jika ada anak-anak yang melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, maka kita harus menanyakan terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Nah, sebelumnya kita coba kebutuhan dasarnya itu apa sih? Apa saja kebutuhan dasarnya yang harus kita penuhi? Kita coba. Oke, ternyata ada lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Berarti manusia itu pengen bertahan hidup. Berarti kaitannya dengan kehidupan mereka mungkin karena ciri-ciri makhluk hidup ya, karena ini bertahan hidup itu sendiri. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jika sendirian tentunya akan merasa kesepian, makanya butuh kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada butuh kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, tentunya tidak ingin ditekan, pengen bebas bereksplor. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, jadi ada kebutuhan kesenangan. Oke, nah, ini sedikit kasus terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, saya bacakan nih. Ibu Zulekha adalah guru kelas yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Tommy itu meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi
menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Jadi jika melihat peserta didik yang tadi meminta bekal secara paksa, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy dalam melakukan hal tersebut? Jadi mungkin karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu seperti apa? Jadi ya, ada Tommy yang merampas secara paksa makanan, kemudian kita dihadapkan dengan posisi itu, apa yang akan kita lakukan, dan kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Tommy sehingga Tommy melakukan pelanggaran seperti yang ada di ilustrasi tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar? Oke, Pak Imam, untuk Pak Imam. Kalau analisa saya, mungkin yang paling baik mungkin Ibu Zulaiha bertanya dulu mungkin ya pada Tommy-nya, mungkin motivasi apa yang menjadikan Tommy sering meminta bekal kasihan temannya. Tapi mungkin kalau analisa saya, kenapa Tommy sering minta bekal kasihan? Mungkin yang pertama bisa jadi karena itu Pak, karena memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin Tommy kalau siang itu gampang lapar, mungkin gampang lapar. Jadi karena tadi kebutuhan dasar manusia itu memenuhi itu ya, bertahan hidupnya dengan cara makan. Nah mungkin Tommy uang sakunya sudah habis, jadi tidak bisa beli bekal makan siang, tidak bisa beli jajan. Akhirnya Tommy minta makanan milik temannya, mungkin gara-gara tadi untuk bertahan hidup. Kemudian bisa juga karena tadi kebutuhan penguasaan, karena memang Tommy bisa jadi pada dasarnya anak yang inginnya menguasai milik orang lain. Jadi memang temannya punya apa ya dia ingin menguasai, ingin memiliki. Mungkin itu kalau pemikiran saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imam, luar biasa. Alasannya kasih tepuk tangan untuk Pak Imam. Alasannya tadi berarti terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup karena kaitannya dengan makanannya. Jika tidak makan maka akan lapar, tidak kuat semakin tidak kuat lagi ya. Kalau Pak Imam kayak gini lahir ini guru agama ya. Tadi kata memang kebutuhan yang hidup itu yang harus dipenuhi Tommy sehingga mereka harus makan. Kalau tidak punya makanan ataupun hal yang lain harus meminta dengan paksa. Kemudian ada penguasaan, mungkin Tommy ingin berkuasa, ingin menguasai kelas itu sehingga dengan gagah beraninya memaksa atau meminta bekal milik teman-temannya. Mungkin juga bisa menjadi satu alasan kami melakukan pelanggaran itu. Mungkin ada yang lain terkait dengan kasus yang dialami oleh Tommy? Ya Pak. Oke. Setelah saya baca berulang-ulang, menurut analisa saya, Tommy itu juga butuh kasih sayang Pak. Karena mungkin di rumah kurang perhatian, ibunya tidak membuatkan bekal, sehingga dia tidak membawa bekal, atau mungkin juga butuh perhatian dari Ibu Zulaiha yang kan kadang ada karakter anak yang suka usil, sehingga ya caper dengan gurunya, caper dengan temannya, sehingga butuh perhatian yang khusus dari ibu wali kelas. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kasih tepuk tangan untuk buku nanti. Alasan yang masuk akal juga karena butuh kasih sayang dari guru, dari caper, pengen diperhatikan oleh gurunya, ataupun nanti setelah guru menghukum atau memanggilnya, mungkin akan memanggil orang tuanya, juga akan mendapatkan perhatian juga dari orang tuanya. Tapi memang pengen melakukan sesuatu yang intinya nanti akan diperhatikan oleh orang lain, juga bisa menjadi alasan yang masuk akal terkait dengan kebutuhan hidup nanti yang berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ada yang lain terkait dengan kebutuhan dasar apa yang mungkin dipenuhi oleh Tommy? Ya, cukup.
Oke, coba kita lihat alternatif alasan Tommy. Yang pertama, karena ia lapar, tadi yang disampaikan Pak Imam. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi karena lapar, tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya jelas tidak akan terpenuhi, sehingga dia melakukan pengambilan atau meminta secara paksa tadi makanan dari temannya. Jadi masuk ya, jadi alasan Pak Imam ya terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Tadi yang disampaikan beberapa hati, karena senang pengen cari perhatian, caper terhadap temannya ataupun gurunya, sehingga akan memperhatikan dia. Dan kami merasa dengan hal tersebut ia akan mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pengen diterima karena merasa kalau dia diam saja dia tidak akan diperhatikan, dia tidak akan diperhatikan oleh gurunya, temannya maupun orang tuanya. Karena kasih sayang dari seorang orang lain itu juga perlu untuk dipenuhi oleh guru itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga, karena kekuasaan tadi yang disampaikan Pak Imam terkait dengan mungkin pengen menguasai karena merasa paling besar, merasa paling kuat, nah pengen merasa mendapatkan kekuasaan di dalam tanah, sehingga dia merampas secara paksa bekal makan siang temannya. Itu bisa jadi menjadi alasan yang selanjutnya. Kemudian alasan yang selanjutnya mungkin saja karena dia merasa bosan. Merasa bosan karena apa? Mungkin dia sudah dibawa ke bekal, tetapi isinya tidak sesuai dengan harapan dia. Misalnya Pak Bunga ataupun yang lain pengennya ayam goreng, Cuma tempe goreng. dan dikasihnya tempe goreng. Pokoknya yang sudah agak lama gitu. Yang beri tempe goreng. Ya, dia tempe goreng. Jadi merasa bosan, sehingga ia melihat temannya ada ayam, ada nugget, ada sosis, ada nasi goreng, ada lain kok mau kesap kalau tempe. Nanti mungkin merasa bosan, tidak bebas. Dia pengennya seperti ini, dikasihnya seperti ini, jadi tidak bebas. Makanya dia melakukan pelanggaran seperti itu. Itu bisa menjadi satu alasan bagi Tommy untuk melakukan sebuah pelanggaran, gitu ya. Kemudian alasan yang kelima, karena mungkin Tommy itu merasa senang jika melihat temannya menangis, senang usil, karena mereka kalau sehari tidak membuat temannya menangis itu mungkin gatal. Ya, di kelas saya juga ada itu. Kalau tidak membuat temannya menangis, ya dia yang menangis. Karena mungkin itu menjadi kesenangan tersendiri. Unik gitu kan. Bangga kalau temannya. Bangga. Ya itu bisa jadi karena kebutuhan senangnya anak itu. Kalau melihat temannya nangis ya harus membuat temannya nangis. Karena kesenangannya itu, jadi mungkin melakukan itu karena pengen kebutuhannya akan kesenangan itu terpenuhi. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak. Harus tadi pertanyaan dulu sama Pak Imam, harus tanya dulu alasannya apa melakukan pelanggaran itu, alasannya apa. Jadi nanti kita tahu, oh ternyata dia itu pengen seperti ini, oh kebutuhannya yang dia inginkan itu seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari semua kegiatan, tentunya kita harus dapat memposisikan diri kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi ada masalah yang muncul tadi,
kita harus dapat memposisikan diri. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum ke restitusi, saya akan membedakan sedikit terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, kalau hukuman itu sifatnya menyakiti, biasanya menyakitkan, mengenai ke siswa tapi menyakitkan, membuat siswa itu merasa malu dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau hukuman itu tidak berhubungan dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, dia tidak mengerjakan tugas matematika, kemudian guru memintanya untuk membersihkan WC, menyikat WC. Jadi itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya antara matematika dan WC. Maka itu bisa disebut dengan hukuman. Itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu siswa melakukan ini ada konsekuensinya seperti ini. Biasanya lebih nyambung, ada korelasinya. Contohnya, siswa menyobekkan buku temannya. Guru kemudian meminta siswa untuk membelikan buku yang baru, menggantikan buku temannya yang sobekan dengan yang baru. Itu namanya konsekuensi. Jadi ada hubungannya, tidak terlalu jauh itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu pilihan terkait dengan konsekuensi yang akan dilakukan. Jadi ada pilihan, contohnya tidak mengerjakan tugas, maka kita tanyakan dulu apa yang akan kamu lakukan karena kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi nanti siswa akan usul, Pak, jika saya tidak mengerjakan tugas maka saya akan mendapatkan tugas yang lebih banyak, atau saya akan membuat gambar dengan sesuai dengan tugas yang akan saya gunakan. Jadi ada pilihan-pilihan. Jadi restitusi itu pilihan terkait dengan konsekuensi yang didapatkan oleh siswa terkait dengan pelanggaran. Nah, yang diharapkan kita sebagai pendidik itu yang ini, pemilihnya adalah restitusi. Jika tidak bisa dengan restitusi, maka kita coba ke konsekuensi. Nah, kita menghindari yang hukuman, karena hukuman ini akan sifatnya menyakitkan tapi tidak memberi pelajaran, karena bisa terulang kembali. Untuk yang hukuman tadi seperti tadi tidak ada hukumnya. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi tadi sebagai hukum. Jadi bisa saja melakukan kesalahan langsung dihukum. Itu maka posisinya adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah seperti ini contohnya. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian gurunya itu berkata ini, jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan menjadi anak yang bodoh. Jadi ditanamkan nilai-nilai sehingga mereka merasa sedih, merasa bersalah. Seperti itu namanya guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, jadi tidak hanya sebagai teman, hanya sebatas sharing dan sebagainya, hanya memberikan saran-saran saja. Tapi jika ini dilakukan mungkin bisa saja, tetapi mungkin siswa karena mungkin sudah terlalu dekat dengan kita, mungkin mereka merasa nggak apa-apa seperti itu. Kemudian adalah guru sebagai pemantau. Jadi guru hanya memantau, hanya memastikan siswa sudah melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan, hanya sebatas itu. Itu namanya guru sebagai pemantau. Nah, yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dan ini yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa kita harus berposisi sebagai guru, sebagai manajer dalam kaitannya menangani siswa-siswa yang bermasalah, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik terkait dengan restitusi itu. Nah, ini perbedaannya 5 posisi kontrol ini.
penghukum yang dibuat ini memang harus menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian jika guru berperan sebagai pembuat pasal bersalah, berceramah ini, berceramah. Berarti ceramah seharusnya kamu itu seperti ini, seharusnya kamu itu guru sebagai merasa bersalah. Jika guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi dibuatkan alasan mungkin harusnya seperti ini, alasannya seperti itu guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, hanya menanyakan alasannya apa yang akan kamu lakukan selanjutnya itu. Kemudian guru sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini kaitannya dengan tadi alasannya apa, kebutuhan dasarnya tadi ini, kemudian apa konsekuensinya, apa keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat yang dilanggar itu seperti apa. Jadi yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Jadi menggali nilai-nilai yang ada di dalam siswa terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan seperti itu. Nah, dari posisi kontrol itu tentunya kita akan tahu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu rangkaian kegiatan yang di dalamnya akan memecahkan permasalahan siswa dengan sistem restitusi tadi, 5 posisi kontrol restitusi tadi. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi jika ada siswa yang melanggar, berarti pertama kita harus menstabilkan identitas. Setelah identitas siswa itu stabil, kemudian kita validasi tindakan apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita menanyakan keyakinan yang tentunya nanti akan membentuk sebuah restitusi atau pilihan-pilihan konsekuensi yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan ini. Nah, di proses menstabilkan identitas kita bisa menanyakan. Jadi kita memanggil siswa, kemudian kita tanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ngadem-ngademi anak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita coba jangan membuat sementara dulu. Jadi kita tanyakan, kita stabilkan posisinya, mungkin masih menangis, kita diamkan dulu, kita coba bujuk dulu dengan hal-hal yang positif. Nah, bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah siswa itu stabil, kondisinya sudah stabil, kita coba masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita coba tanyakan tindakan siswa. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti punya alasan. Bisa saja tadi alasannya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhannya tadi ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin alasannya ada karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Jadi kita dengarkan dulu alasan anak. Nah, setelah anak mengutarakan alasannya melakukan sebuah tindakan, tadi yang kasus tadi yang kami yang melakukan karena merampas bekal, karena alasannya apa, kita dengarkan dulu. Kita coba menggali alasan anak itu apa melakukan sebuah tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan, misalnya tadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, misalnya bertahan hidup karena dia lapar. Nah, kita tanyakan, apakah ada cara yang lebih efektif? Cari solusi. Yang kita menggali siswa, bisa saja siswa tadi akan menjawab, ada Pak, mungkin dengan saya meminta dengan baik. Bisa saja, tidak harus dipaksa, merebut secara paksa. Itu juga bisa saja. Jadi kita coba gali
mungkin cara yang efektif itu yang lebih efektif yang mana dari apa yang telah dilakukan oleh siswa dalam hal pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Setelah siswa mengutarakan pendapatnya dan seterusnya, kita coba merujuk ke keyakinan atau menanyakan keyakinan apakah sesuai dengan keyakinan yang kita buat sebelumnya, keyakinan yang sudah kita sepakati di apa, ada keyakinan di kelas masing-masing ya, apakah sudah ada. Kemudian yang terakhir nanti kan siswa akan mengutarakan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelasnya, mungkin yang apa yang mereka mau. Kemudian kita coba untuk menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi nanti siswa itu kita coba berusaha untuk membuka pikiran mereka untuk lebih luas sehingga mereka dapat menentukan arah secara mandiri, menentukan arah secara mandiri terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Tentunya kita juga akan mencoba membuatkan restitusi. Jadi kita coba buat restitusi, kita gali apa yang akan hendak diberikan siswa dalam konsekuensinya setelah melaksanakan pelanggaran itu. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak? Betul? Oke. Tadi tingkatannya itu pasti. Kalau bisa guru itu restitusi dulu, misalkan tidak bisa pakai konsekuensi, paling bawah pakai hukuman kayak gitu loh. Oke. Jadi terkait dengan tadi ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau bisa pakai restitusi, karena restitusi itu akan menggali nilai-nilai yang ada di dalam siswa. Jadi sebisa mungkin restitusi itu yang membuat siswa dulu. Jika siswa tidak bisa, maka kita coba berikan restitusi yang menurut kita itu lebih efektif. Jadi kita coba menghindari sebuah hukuman, karena tadi tidak nyambungnya tadi, tidak mengerjakan tugas disuruh bersih WC, yang tidak ada nilainya, Jadi sebisa mungkin kita coba untuk memberikan sebuah restitusi, pilihan-pilihan dari konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Mungkin ada yang lain terkait dengan budaya positif? Sudah? Cukup? Oke. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu. Ini termasuk kebutuhan apa, Mas? Mas Novan? Bergantung kesenangan, cari perhatian bisa. Memang cari perhatian. Udah khusus sekali.
Mulai ya. Ini sedikit contoh terkait dengan segitiga resolusi. Kita belum tak bacakan kasusnya. Bacakan dulu kasusnya. Nah, Novan, ini menjadi idolanya Pak Aris mungkin dari kelas 2, sekarang naik ke kelas 3. Novan adalah siswa kelas 3 yang pada hari Sabtu mendapatkan jatah tiket di kelas. Jadi ini Sabtu itu saya berangkat, kemudian saya mendapati laporan dari teman-teman Novan itu jatahnya tiket, tapi dia tidak tiket. Nah, ketika rekan-rekannya tiket, ternyata Novan tidak berada di kelas dan melaksanakan tanggung jawabnya. Ketika guru bertanya, saya bertanya kepada temannya, ternyata Novan itu sedang asik bermain dan makan di depan kita, jajan. Novan itu makan, dan kemudian saya panggil Novan itu untuk mengajaknya berbicara di musola SD. Nah, jadi saya tanyakan dulu, kenapa Novan tidak pikir kok malah jajan? Biasanya sudah sumuk itu sudah berkeringat. Nah, itu jajan.
Jadi kasusnya Novan ternyata setelah ditanyakan alasannya ternyata Novan itu belum sarapan. Kalau ditanya di rumahnya belum ada nasinya, sehingga datang ke sekolah tidak langsung masuk kelas, tidak langsung PN, tapi jajan terlebih dahulu. Berarti alasannya karena bertahan hidup. Yang utama bertahan hidup. Oke, utamanya. Lanjutkan juga pun sama, makan dulu, bertahan hidup dulu. Itu alasan yang dinomor. Kemudian setelah tahu alasannya, kita tanyakan apakah ada cara yang lain, apakah per level itu benar atau tidak, validasi tindakan yang salah, apakah benar atau salah, seperti itu. Jadi kita validasi. Kemudian kita coba untuk menggali apa nilai-nilai keyakinan tadi, apa sih, kan keyakinan yang kuatnya apa kan? Itu melaksanakan tiga nilai-nilainya apa kan? Kebersamaan atau kegotong royong tadi. Jadi kita tanya dulu. Nah, tentunya semakin rendah tingkatannya itu sensasinya akan semakin sulit, apalagi buku nanti kelas 1 itu kalau ditanya mungkin bingung yang ditanyakan apa, nah, makanya harus tadi perlu kesabaran dan kasih sayang. Beda lagi dengan kelas yang lebih tinggi, kelas 5, 6 mungkin alasannya sudah banyak, sudah level, tapi juga kita coba menggali kejujuran. Kadang walaupun sudah pintar ngomong, yang kelas tinggi itu biasanya ada bau-bau yang tidak jujurnya. Maka kita harus hati-hati terkait dengan itu. Kemudian ini contoh yang lain terkait dengan Vino dan Afif ini di hari yang sama, itu ada PR. Mereka tidak mengerjakan PR di rumah, tetapi di sekolah. Kemudian saya panggil, kemudian saya ajak bicara bersama di musola juga. Coba kita. Berarti
Oke, sudah ya. Jadi sebenarnya masih ada yang kurang terkait di ID itu karena belum memunculkan restitusinya, masih menanyakan seputar masa depan mereka ini dari SPA. Masih belum maksimal ya terkait dengan restitusinya. Tapi kita coba untuk menggali tadi alasan Vino tidak mengerjakan, ternyata di rumahnya didahului adiknya sehingga terlalu malam, kemudian belum selesai, akhirnya di sekolah masih melanjutkan untuk mengerjakan PR. Kemudian yang akhir ternyata alasannya karena salah, soalnya ada yang salah, sehingga harus diulangi di sekolah. Jadi kita tanyakan dulu penyebabnya, sehingga kemudian ditanyakan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin itu sedikit contoh terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi kita harapkan semuanya dapat melaksanakan itu terkait dengan penanganan masalah-masalah yang mungkin muncul di dalam kita dalam melaksanakan pekerjaan kita, tentunya dalam membimbing menuntun siswa di kelas maupun di sekolah, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi, memaksimalkan apa yang ada dalam diri peserta kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan kasih pada ini. Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Demikian destinasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah membersamai kita terkait dengan budaya positif. Semoga kita dapat menjadi pendidik yang lebih berkompeten, lebih baik lagi ke depannya dalam menuntun siswa, peserta didik kita, murid kita untuk menuju potensi yang harus dicapai oleh peserta didik kita dalam mempersiapkan masa depan mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.